Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NIM 2024 0110310007. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan argumentasi sebagai mahasiswa yang berkaitan dengan proses politik yang terjadi pada Indonesia sekarang ini. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk melihat secara kritis bagaimana teori politik yang telah dipelajari sejalan dengan praktik politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Perjalanan politik di Indonesia yang penuh dinamika, diwarnai oleh berbagai ideologi dan kepentingan, memberikan banyak pelajaran tentang seberapa efektifnya teori-teori politik dalam menjelaskan dan membimbing praktik politik. Analisis terkait kesesuaian antara teori dan praktik politik memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip dasar teori politik dan bagaimana implementasinya di dunia nyata. Berikut ada beberapa poin penting yang dapat dianalisis. Yang pertama, teori politik, prinsip dan tujuan. Teori politik umumnya berlandaskan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi. Misalnya, demokrasi mengutamakan partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan. Liberalisme menekankan pada hak individu. Marxisme berfokus pada penghapusan kepentingan kelas. Tujuan teori politik adalah menciptakan tata kelola yang adil, stabil, dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Praktik politik, realitas di lapangan. Dalam praktiknya, politik sering diwarnai oleh kompromi, pragmatisme, dan terkadang penyimpangan beberapa contoh permasalahan. Contohnya korupsi, bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Politik uang, mengabaikan asas keadilan dalam proses demokrasi. Kepentingan kelompok tertentu, kebijakan sering lebih menguntungkan elit daripada masyarakat luas. Keselarasan dan ketidaksesuaian. Keselarasan ada kasus di mana teori politik diterapkan dengan misalnya keberhasilan negara Skandinavia dalam menerapkan demokrasi sosial yang menggabungkan kebebasan individu dengan jaminan sosial. Ketidaksesuaian. Banyak negara yang secara formal menyatakan diri demokratis, tetapi praktik politiknya oligarkis atau otoriter, seperti pemusatan kekuasaan pada elit tertentu atau pelemahan oposisi. Faktor penyebab ketidaksesuaian. Beberapa faktor penyebab ketidaksesuaian antara teori dan praktik politik, seperti kepentingan pribadi dan kelompok. Pemimpin lebih fokus pada kekuasaan daripada kesejahteraan publik. Kurangnya pendidikan politik, masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya. Struktur institusi yang lemah, tidak mampu menegakkan aturan atau mengontrol kekuasaan. Langkah perbaikan. Penguatan institusi demokrasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara kritis. Peningkatan integritas pemimpin melalui sistem seleksi yang lebih baik dan kontrol masyarakat. Pandangan subjektif tentang ideologi politik yang harus terjadi di Indonesia. Pada pengamatan terjadi teori dan praktik politik di Indonesia, ada beberapa ideologi yang bisa lebih diperkuat untuk menciptakan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pancasila yang demokratis. Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi yang paling sesuai untuk Indonesia mengingat keberagaman masyarakatnya. Namun, ideologi ini harus terus berkembang agar lebih menekankan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan anti korupsi. Penerapan Pancasila yang benar dapat mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mengedepankan dialog dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.
Demokrasi sosial. Indonesia dapat mengadopsi elemen-elemen dari demokrasi sosial yang menggabungkan prinsip-prinsip liberalisme dengan program-program sosial seperti pendidikan dan kesehatan serta kebijakan redistribusi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Demokrasi sosial yang diterapkan secara efektif dapat memperkuat keadilan sosial dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Reformasi politik yang berkelanjutan. Perbaikan sistem politik yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi sangat penting. Reformasi politik yang berkelanjutan harus melibatkan penegakan hukum yang tegas, pengawasan lebih ketat terhadap praktik-praktik politik uang, serta pemberdayaan masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam konteks ini, teori liberalisme dapat berperan penting, namun perlu diimbangi dengan tindakan nyata yang menuntut akuntabilitas dari para pemimpin politik. Jadi kesimpulannya, sebagai mahasiswa penting untuk terus memantau perkembangan politik di Indonesia dan menganalisis seberapa jauh praktik politik mencerminkan teori-teori politik yang ada. Dengan pemahaman yang kritis, kita dapat mengusulkan ideologi politik yang lebih sesuai seperti demokrasi sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ideologi ini harus diterapkan secara konsisten dengan melibatkan berbagai pihak, memperkuat pemberdayaan rakyat, dan mengurangi pengaruh kepentingan politik tertentu yang merugikan masyarakat.